Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Fenomena microslip atau tidur sesaat menjadi ancaman bagi pengendara. Microslip menjadi perbincangan setelah sejumlah kecelakaan disebabkan oleh gejala tersebut. Salah satunya adalah kecelakaan bus Rosalia Indah. Bus itu mengalami kecelakaan di kilometer 370 Tol Semarang-Batang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024. Kakor Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan diakibatkan sopir mengantuk karena kelelahan. Aan menyebut kecelakaan tunggal terjadi lantaran sang sopir mengalami microslip. Sejauh apa microslip ini berbahaya bagi pengendara? Bagaimana hal ini bisa terjadi sampai membahayakan seseorang? Untuk membahas itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan dokter neurologi Dr. Lamia Aisyah dari Neori Care by Klinik Pintar Jakarta Selatan, Rumah Sakit Permata Cibubur. Halo, selamat sore Bu Dokter. Selamat sore, Mbak Okti. Apa kabar? Baik Bu Dokter, Bu Dokter sendiri apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Bu Dokter, microslip Ya, ini kan banyak menjadi faktor kecelakaan nih, terutama saat arus hmm, mudik kemarin. Sebenarnya ya. apa sih yang dimaksud dengan microslip ini Bu Dokter? Oke, Mbak Okti. Kita kalau bicara microslip, sebenarnya bahasa gampangnya microslip itu adalah bisa dibilang ketiduran ya. Jadi Hmm. adanya fenomena di mana hilangnya kesadaran atau fokus sesaat pada seseorang yang disebabkan oleh kelelahan atau mengantuk. Di mana biasanya terjadinya sepersekian detik sampai 10 detik gitu, Mbak. Oh, jadi bisa disebutkan bahwa ini adalah ketiduran sesaat ya Bu Dokter ya? Ya, ya betul. Hmm. Bu Dokter, apakah microslip ini ada hubungannya dengan gangguan fungsi saraf, Bu Dokter? Sebenarnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah microslip sendiri itu bukan suatu penyakit ya Mbak. Oke. Tapi memang ada kondisi-kondisi di mana kadang kita tuh bisa mengalami hal tersebut. Jadi tidak bukan bukan hanya pada orang-orang yang mengalami gangguan saraf, tapi orang normal pun bisa mengalami fenomena microslip ini, di mana memang biasanya faktor yang paling berpengaruh di sini adalah faktor kelelahan dan kurangnya tidur atau tidur yang tidak berkualitas gitu Mbak. Hmm. Bu Dokter Jadi boleh, tidak hmm, spesifik. Gimana gimana? hmm. Kurang Bu jelas ya? Dok- Bu Dokter boleh dijelaskan lagi tidur berkualitas itu seperti apa, Bu Dokter? Oke, kalau sebenarnya gini, kalau tidur berkualitas itu sendiri eh, biasanya kan kalau minimal itu 6 sampai 7 jam sehari ya. Hmm. Kemudian kita sudah sampai ke fase deep sleep, jadi tidurnya bisa lelap gitu, Mbak. Nah, tapi kan memang ada beberapa orang yang kalau kata anak sekarang tuh nggak punya privilege untuk Hmm, hmm. apa mendapatkan tidur yang berkualitas tersebut, terutama pada orang-orang yang misalnya kerjanya tuh pada waktu-waktu yang shifting. Jadi kayak misalnya nakes atau orang-orang yang bekerja di oil and gas company yang harus ada pekerjaan-pekerjaan yang terus dilakukan selama 24 jam meskipun mereka bergantian ya secara shifting Hmm. seperti itu. Nah, pasti kan kalau seperti itu tidurnya tidak akan full, tidak akan bisa rutin seperti orang yang normal lainnya, Mbak. Jadi ada fase-fase di mana mereka akan eh, malamnya itu harus bekerja sehingga baru bisa tidur siangnya gitu. Sehingga ketika malam hari di mana waktunya orang beristirahat, mereka tidak bisa beristirahat. Maka itu bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk timbulnya microslip ini, Mbak. Hmm. Bu Dokter, gejala microslip ini apakah bahaya dok bagi kesehatan Bu Dokter? Oke, kalau kita ngomongin gejala, sebenarnya kan kadang orang bingung ya, microslip itu seperti apa sih gejalanya. Jadi, nah, Hmm. kalau mungkin kalau buat yang sehari-hari kadang kita, microslip tuh gangguannya kayak gini. Kadang kan misalnya kita lagi bengong atau berada di pekerjaan yang monoton, atau kita lagi misalnya kayak menunggu sesuatu, terus tiba-tiba kayak kaget gitu badannya, atau misalnya lagi megang benda, terus bendanya terjatuh, terus sering nguap-nguap, mata rasanya berat, berair, terus kadang jadi susah fokus. Nah, itu kan gejala dari microslip sendiri. Nah, coba sekarang misalnya kita bayangkan bahwa hal-hal tersebut terjadi misal ketika orang berkendara, ketika microslip ini kan orangnya hilang fokus atau hilang apa kesadarannya sesaat.
Nah, itu tuh bisa tiba-tiba apa namanya bisa menyebabkan kecelakaan, baik berlalu lintas maupun kecelakaan dalam bekerjaan karena kan fokusnya jadi terganggu. Kadang beberapa kejadian itu misalnya orang sedang menyetir atau sedang bekerja. Kalau lagi menyetir, mereka kalau misalnya kena microslip atau mengantuk sesaat, jalannya jadi oleng kendaraannya atau sudah tiba-tiba berpindah jalur tanpa mereka sadari. Pun begitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya di pekerjaan berat gitu, itu juga bisa terjadi seperti itu. Berarti microslip Sehingga ini sangat berbahaya tentu, Mbak. berarti microslip ini sangat berpengaruh ya Bu terhadap kinerja dan juga keselamatan seseorang ya Bu ya? Sangat, dan bukan hanya seseorang, tapi juga bisa mempengaruhi orang lain Hmm. yang ada di sekitarnya. Mhm. Bu Dokter, Yes, apakah ada faktor tertentu yang meningkatkan resiko seseorang mengalami microslip ini, Bu? Selain dari oke. kelelahan tadi, Bu. Oke, jadi kalau memang faktor utama terjadi microslip ini adalah kelelahan atau kurang tidur ataupun tidur yang tidak berkualitas. Selain Hmm. itu, microslip juga bisa didapatkan pada orang yang memiliki gangguan tidur seperti sleep apnea. Sleep apnea tuh bahasa awamnya tuh ngorok, Mbak. Jadi Mhm. kalau orang yang sleep apnea yang ngoroknya berat itu kan bisa bikin apa namanya oksigen ke otaknya juga berkurang sehingga ketika bangun tidur tubuhnya tuh jadi nggak seger gitu. Kemudian faktor resiko lain juga bisa orang-orang yang memiliki penyakit seperti diabetes, darah tinggi, obesitas. Lalu ini juga bisa terjadi pada orang-orang dengan gangguan cemas, depresi. Kemudian bisa juga merupakan efek samping dari beberapa obat kayak misalnya ada obat batuk atau obat anti alergi itu kan kadang efek sampingnya bisa ngantuk pada beberapa orang. Dan salah satu faktor lain yang sering terjadi pada orang-orang yang melakukan pekerjaan yang monoton. Misal kayak driver gitu, mereka Mhm. nyetir di jalan tol, contoh jalan tol yang di Jawa itu kan panjang sekali ya. Nah itu kan monoton aja, akhirnya itu bisa apa menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadi microslip tersebut. Mhm. Bu Dokter, tadi sudah disebutkan, lalu bagaimana cara mendiagnosis microslip ini, Bu? Apakah ada tes khusus tertentu, Bu? Oke, sebenarnya tidak ada tes spesifik ya Mbak untuk mendiagnosa microslip, tapi memang kalau memang ada kecurigaan ke arah microslip tersebut, sebaiknya yang pertama kali dilakukan adalah konsul dengan dokter ya, bisa dengan dokter Mmm. saraf ataupun dokter yang memang ahli sleep. Kemudian biasanya nanti kita akan melakukan wawancara dulu terkait dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut sambil kita gali faktor resiko yang kira-kira bisa menyebabkan orang itu terkena microslip. Lalu dari situ kita bisa lihat apakah memang pasien tersebut membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti sleep study atau polisomnografi. Jadi tidak semua orang sama gitu, Mbak. Atau bisa juga dengan menggunakan EEG untuk melihat gelombang otaknya karena dari penelitiannya dikatakan orang yang mengalami microslip ada penurunan dari gelombang otaknya gitu, Mbak. Tapi tidak selalu ya dan tidak seterusnya terjadi seperti itu. Mhm. Bu Dokter, berarti hal ini bisa diantisipasi ya, begitu ya, Bu Dokter, ya? Bisa Mbak, bisa diantisipasi karena kan memang faktor utamanya tadi adalah kelelahan ya. Jadi ya Mmm. yang paling gampang itu untuk mengatasinya adalah istirahat atau cukup tidur. Kemudian kalau memang untuk biar tidurnya bisa berkualitas, kita juga harus menjaga sleep hygiene-nya. Apa itu sleep hygiene? Jadi sleep hygiene itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menjelang kita tidur. Misalnya gini, eh, kan kalau zaman sekarang orang kalau mau tidur mainan handphone. Nah, Mhm. padahal sinar dari HP itu sendiri akan mengganggu mata kita. Jadi akhirnya kita bukannya malah mengantuk, malah makin segar karena adanya sinar dari si handphone tersebut. Kemudian sebaiknya kalau mau menjelang tidur, misalnya mau tidur sekitar jam 10, nah jam 9 tuh kita sudah mulai siap-siap tidur, misalnya Mmm. persiapan tidurnya, cuci muka, sikat gigi, yang mau sholat-sholat, kemudian lampu sudah dimatikan, HP tuh sudah dijauhkan sejak 30 menit sebelum kita tidur, jadi udah jangan menggunakan ponsel lagi. Kemudian hindari mengkonsumsi kafein atau alkohol menjelang kita tidur eh, jadi kalau misalnya kayak sekitar jam 10 itu mau tidur ya mungkin kalau emang harus minum kafein atau mau mengkonsumsi alkohol maksimal ya jam 6 sore, selebihnya jangan. Kemudian selain cukup tidur juga kalau misalnya untuk pada orang-orang yang berkendara
Maka kalau dari safety driving itu dikatakan bahwa tiap 2 jam kita perlu beristirahat, Mbak. Jadi beristirahat selama 10 menit, 10 sampai 15 menit. Nah, dalam istirahat tersebut boleh kayak apa mau power nap, jadi tidur sebentar di tempat peristirahatan, atau bisa juga menggerak-gerakkan badan. Jadi kayak stretching-stretching itu juga cukup membantu untuk mengurangi mengantuknya. Kemudian untuk orang-orang yang berkendara atau yang menjalankan pekerjaan kayak Hmm. menggunakan alat berat atau bagaimana itu mungkin ada pendampingnya, jadi jangan sendiri sehingga ketika misalnya berkendara kalau mengantuk tuh ada teman mengobrol gitu, ada atau ada teman yang bisa bergantian untuk menyetir. Kemudian bisa juga yang salah satu cara lainnya bisa mendengarkan musik seperti itu Mbak, atau bernyanyi-nyanyi sehingga Mhm. kita fokusnya tuh bisa tetap fokus dan Mhm. terhindar dari mikrofit tersebut. Biar fokusnya tetap terjaga begitu ya Bu Dokter ya? Betul. Tapi kuncinya tetap harus istirahat. Jadi misalnya gini, kan kalau orang kayak misalnya travel gitu ya, yang mau Mhm. bolak-balik, misalnya kayak arus mudik kemarin kan mereka pasti trafficnya lebih banyak Mhm. tuh untuk Mhm. mondar-mandirnya. Nah itu kan tapi kan pasti ada jadwalnya tuh, nggak mungkin selesai langsung berangkat lagi kan harusnya. Nah itu misalnya dia udah jadwal misalnya hari besok dia akan melakukan perjalanan jauh. Nah sebisa mungkin 2 jam sebelum mulai perjalanan tuh bisa tidur dulu gitu. Atau beberapa waktu sebelum perjalanan tuh istirahat dulu, tidur dulu, sehingga nanti ketika memulai perjalanan lebih segar dan tetap melakukan istirahat tiap 2 jam. Berarti kita harus pintar untuk manajemen waktu ya Bu ya, terutama Betul, untuk istirahat ya Mbak. Bu? Betul, kuncinya di situ. Mhm. Baik, terima kasih Bu Dokter, semoga masalah ini bisa Sama-sama. diantisipasi kepada Tribuners ya Bu Dokter. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Salam sehat Bu Dokter. Salam sehat, semoga bermanfaat ya. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan dokter neurologi terkait dengan waspada bahaya mikroslip. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktia Rani dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa.